Pertama-tama, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 17 Oktober 2024, hari Kamis. Dari Pusat Meditasi Sata Aryadana, kita melanjutkan penjelasan Parita Perlindungan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang Surameraya, ya? Betul? Berarti Majapanaca Sangyamo, ya, berkah itu. Menghindari mengkonsumsi minuman alkohol, ya. Maja alkohol, pana minuman. Nah, meskipun di situ dibilangnya minuman saja, tapi semua mengacu kepada yang bisa memabukkan, ya, alkohol. Nah, nanti termasuk alkohol atau yang lain, kalau yang bisa bikin teler, ya. Nah, apakah cuma mabuk aja atau kehilangan kesadaran? Nah, itu kita bahas hari ini. Kemarin juga sebelumnya kita pernah bahas tentang 6 kesalahan kalau kita itu mengkonsumsi alkohol, ya. Kemarin kita sudah bahas, yang pertama itu adalah uang habis, ya. Harta habis. Yang kedua, banyak musuh. Yang ketiga, banyak penyakit, ya. Yang keempat, kualitas kita itu hilang, ya. Misalnya nama baik, ya, jadi nama kita jelek, gitu, ya. Terus yang kelima, bagian-bagian tubuh yang memalukan, yang selama ini kita tutupi. Kalau kita lagi mabuk, kita berani buka-buka, ya. Kita tidak tahu malu. Yang keenam, bikin kebijaksanaan menurun, ya. Nah, oke. Jadi kemarin juga kita sudah bahas cerita tentang bagaimana harta bisa habis, ya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang bagaimana bisa banyak musuh. Jadi kita tahu, ya, bahwa alkohol ini banyak kerugiannya, ya, waktu kita mengkonsumsi alkohol. Tapi dijelaskan ini di dunia kedokteran, katanya kalau sedikit jadi obat, ya. Tapi kalau banyak jadi penyakit. Sebetulnya apa juga begitu, ya enggak, ya? Kalau misalnya kita makan kebanyakan apa? Muntah, ya, atau jadi gemuk, ya, atau jadi diabetes, macam-macam penyakit, ya. Nah, jadi makan apa juga kalau sehat pun lama-lama jadi penyakit, ya. Ya, misalnya olive oil katanya bagus, ya. Terus minyak ikan katanya bagus. Kalau kebanyakan tidak bagus, ya. Apa juga tidak bagus. Jalan misalnya, jalan pagi bagus sih kalau sedikit. Kalau kebanyakan juga apa? Tidak bagus, ya. Nah, di Anguttara Nikaya buku ke-8, ya. Di sana ada nama sutanya Duccarita Vipaka Sutta, ya, atau kadang disebut juga Sabalahusa Sutta. Nah, Sabalahusa itu mengacu kepada Buddha mengajarkan di sutta tersebut bahwa setiap pelanggaran sila, khususnya umat awam, ya, Panatipata sila pertama, ya, Adinadana sila kedua, dan lain sebagainya. Kemudian juga ucapan salah, ya, seperti berucap kasar,
terus memecah belah, ya, omong kosong atau gosip, ya. Yang keempat berbohong. Nah itu juga termasuk di situ dibahas, ya, makanya total jadi 8. Nah di setiap pelanggaran sila tersebut Buddha jelaskan di Sutasana bahwa paling sedikit gitu, manfaat yang paling ringannya tuh bukan manfaat apa, kerugian, ya. Kerugian yang paling ringannya tuh apa, tapi yang buruknya juga ada. Ya, jadi kerugian yang paling ringan untuk mengkonsumsi alkohol itu apa? Umataka, jadi gila. Umataka itu gila. Jadi enggak cuma kehilangan kesadaran aja. Ini akibat dari pelanggaran sila kelima. Nah, makanya banyak kan yang bilang atau di ceramah kita sering dengar, ya, bahwa akibat dari pelanggaran sila kelima itu jadi ada gangguan jiwa, ya. Atau misalnya di kehidupan ini punya apa ya, kecerdasan yang rendah, ya, tingkat intelijensi yang rendah, seperti penyakit idiot gitu, ya, imbibisil dan lain sebagainya. Nah itu katanya akibat dari pelanggaran sila kelima. Nah waktu Bante jadi tertarik gitu untuk apa sih dampaknya alkohol terhadap batin kita, terhadap mentalitas kita. Nah Bante ada sedikit research yang belakangan akhirnya Bante capai pada kesimpulan bahwa merokok juga sebetulnya itu masuk Suramiraya. Karena dari dulu Bante sering dapat pertanyaan, gak cuma Bante tapi guru-guru yang lain, apakah merokok itu termasuk pelanggaran sila kelima? Gitu ya. Nah jadi waktu Bante lihat ya dampak alkohol ke batin. Nah tapi kalau secara medis itu yang paling kena ke otak katanya, bukan batin, tapi judulnya itu mental, ya. Nah tapi mereka selalu menghubungkan mental itu ke kondisi otak. Tapi ternyata memang alkohol itu merusak otak katanya, ya. Nah alkohol bersifat depressant katanya, ya. Jadi dia tuh kayak meredam. Meredam apa sih? Jadi katanya otak kita itu di dalamnya banyak sel-sel otak, ya. Ribuan jutaan gitu ya, banyak. Dan sel-sel otak ini mereka itu berkomunikasi. Jadi kayak sistem komunikasinya itu pakai sebuah senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter, ya. Nah, kalau kita minum alkohol ya, neurotransmitter ini katanya teredam, ya. Nah dengan kata lain jadi lemah otak, lemot, jadi hun-hun. Nah itu sebabnya kita berasanya kayak chill gitu, ya kayak tenang gitu batinnya, ya, tenang kayak agak ngefly, ya. Nah itu karena dampak ini ternyata, ya, dia tuh meredam aktivitas neurotransmitter. Nah terus juga secara medis itu kalau ini berlangsung lama, ya, apa yang terjadi? Neurotransmitter tuh banyak yang rusak, ya, karena tidak aktif lagi. Jadi kalau banyak yang rusak apa yang terjadi? Demensia. Jadi demensia tau? Ya, jadi kayak pelupa gitu, ya. Ini barusan makan pun lupa. Enggak ngomong umur loh, ya. Jadi anak muda juga sekarang bisa demensia. Nah tapi rata-rata kenanya di usia tua, mungkin butuh waktu. Jadi waktu terjadi demensia itu ternyata aktivitas otaknya itu yang jadi melambat. Mungkin ya banyak sel-sel otaknya udah rusak. Tuh ya, ini bahaya. Nah terus juga Bante pernah dulu baca ya research. Sebetulnya dari waktu ke waktu otak kita itu tuh memang memutuskan katanya jaringan komunikasi yang tidak aktif. Karena di otak kita itu banyak sekali
neurotransmitternya, banyak sarafnya. Jadi kalau untuk mau mengakomodasi semuanya itu terlalu menghabiskan sumber daya gitu. Ya, jadi misalnya bayangin kalau kita di center ini nggak perlu lampu-lampu yang nggak perlu, yang kita nggak pernah pakai, ya lama-lama meskipun nggak dipakai rusak juga ya. Iya. Jadi barang-barang elektronik kalau kita beli aja tapi nggak dipakai, rusak juga simpen gitu. Nah, dia otak kita ternyata begitu juga. Nah, khususnya waktu kita masih bayi, katanya umur sekitar 3, 4 bulan, 7 bulan gitu ya. Nah, itu ada satu proses di mana otak kita itu memutuskan banyak sarafnya yang nggak kepake. Nah, itu sebabnya lo dari kecil, ya kalau menurut medis ya, anak-anak itu harus sering distimulasi otaknya dengan lagu klasik dan lain sebagainya, supaya semuanya itu bisa terjaga gitu keaktifannya. Nah, jadi ada nih satu cerita, ini di kalangan medis sangat terkenal kasusnya karena geger. Jadi dia tuh dari kecil, anak ini sama orang tuanya itu diperlakukan dengan tidak baik. Jadi anak ini nih di penjara kayak begitu ya, kayak di penjara. Jadi masuk ke kamar yang nggak ada lampu, nggak ada matahari masuk. Terus diikat di kursi, ya, kaki tangannya, terus juga nggak diajarin ngomong apa-apa. Sampai puluhan tahun, sampai waktu diketemukan itu dia kalau nggak salah umur 14 atau 16 gitu, sama orang yang peduli tentang sosial ini ya. Jadi akhirnya orang tua ditangkap dan lain sebagainya. Anak ini kan bebas ya. Nah, jadi anak ini mau direhabilitasi tapi jadi perebutan para psikolog di dunia ini. Karena mereka semua mau research anak ini. Nah, nggak cuma ahli psikolog tapi juga ahli bahasa linguistik ya. Nah, terus mereka ajari, nggak bisa. Nggak bisa kayak orang normal meskipun sudah diajarin oleh ahli linguistik. Ya, nggak cuma guru sekolah ya, tapi ahli bersamaan psikolog juga ya. Nah, jadi anak ini akhirnya dapatlah kesimpulan itu bahwa kalau sudah ada saraf-sarafnya, khususnya yang perihal komunikasi, itu sudah putus ya. Nah, meskipun kita ajari, dia nggak bisa ngomong dengan seperti kita. Ya. Jadi misalnya ngomong, saya pergi ke toko beli apel jam segini ya. Nah, dia tuh cuma bilang, saya toko apel, gitu doang ngomongnya. Jadi di sela-selanya itu banyak yang dia nggak bisa sambung satu kata dengan kata yang lain, hubungannya tuh nggak nyangkut. Nah, ini yang terjadi loh ya. Nah, jadi ya, kalau kita minum alkohol ya, dan nikotin sama ternyata ya, di rokok itu ada nikotin. Nah, nikotin itu juga sifatnya sama seperti alkohol, jadi depressant dia namanya ya, kayak ngeredam aktivitas otak. Nah, jadi ini kalau untuk jangka lama aktivitas otak diredam, apa yang terjadi? Ya sama loh seperti anak-anak itu, jadi nggak ada stimulasi atau kurangnya stimulasi, akhirnya dia rusak dan putus-putusin jadi. Nah, kalau gitu kira-kira kita makin pintar apa makin? Nah, itu loh. Jadi memang sih di awal ya terasa seperti enak ya, jadi ringan, apalagi khususnya orang-orang yang ada gangguan-gangguan mental ringan seperti mungkin gelisah ya, atau depresi ringan, sedih dan lain sebagainya. Rata-rata itu larinya ke sana, ngambil bahan-bahan ini yang untuk nenangin batin. Mereka kira ya,
Ini judulnya tuh self-medicated. Jadi berusaha untuk ngatasin masalah sendiri. Nah cuma karena tidak terampil akhirnya malah untuk jangka panjang gitu ya. Di banyak penelitian bahwa ini seperti bola salju. Jadi orang yang misalnya katakanlah udah depresi atau sudah gelisah gitu ya, itu carinya alkohol. Nah setelah minum alkohol, biasanya di awal terasa seperti ringan, meringankan gejala mereka. Tapi lama kelamaan tubuh kita punya terbiasa dengan alkohol. Jadi makin lama makin banyak alkohol yang masuk, ya. Akhirnya butuh nikotin dan alkohol yang lebih besar. Akhirnya tanpa alkohol juga nggak bisa. Ya. Kecanduan, ketergantungan yang besar. Nah jadinya mereka semakin cari itu, tapi semakin cari itu juga bebannya ke otak itu semakin berat. Jadi kayak dibanjiri. Nah, sedangkan setiap kali namanya homeostasisnya ya, untuk kembali ke keadaan normal lagi ya, nah itu bisa malah semakin parah gelisahnya dan depresinya semakin parah. Apalagi kalau untuk nge-alkohol kan hangover gitu, malah dia jadi makin sensitif katanya. Cepat marah dan lain sebagainya. Terus dampak panjangnya itu biasanya orang-orang yang katanya terbiasa dengan nikotin dan alkohol itu pengendalian diri, ngeremnya itu makin enggak bisa, belum kayak rem tuh belum. Kalau untuk melanggar sila udah pasti makin sering terlanggar. Ya pengendalian diri dari ucapan, pikiran dan perbuatan itu makin sulit. Semakin sulit mengendalikan batinnya. Nah itu untuk jangka panjang akhirnya demensia, stroke, apalagi kalau ngerokok ya, kanker, paru-paru dan lain sebagainya, livernya ya rusak. Nah jadi tidak ada manfaatnya. Terus yang ngerinya lagi apa? Di Tipitaka juga dijelaskan bahwa ini bahasa Palinya ya, nakirati rasehi papiyo katanya. Nah itu di Eka Nipata ya, Jataka, Watta Miga Jataka. Nah di sana Buddha menjelaskan bahwa di antara semua tanha ya, yang paling jahat itu adalah rasa tanha. Rasa itu adalah keinginan kita untuk merasakan sesuatu. Itu ngeri. Bahkan bisa lebih mengerikan daripada ketenaran, terus harta, nama baik. Nah, rasa tanha itu lebih ngeri katanya. Ini juga sebabnya ya di Winaya ada diskusi nih di kalangan ahli-ahli Winaya gitu, bahwa kalau memang Buddha turunkan satu lagi pelanggaran yang bisa membuat seorang biku lepas jubah, itu adalah perihal makanan. Padahal kalian tahu yang pertama itu perihal hubungan intim, yang kedua mencuri, yang ketiga membunuh manusia, yang keempat itu bohong perihal pencapaian. Nah bayangin yang keempat itu perihal makanan katanya. Padahal kayak sepele ya, makanan apa urusannya. Nah jadi rasa tanha ternyata itu mengerikan. Jadi nanti ada ceritanya kenapa rasa tanha itu ngeri sih ya, ada ceritanya. Tapi Buddha juga bilang bahwa tinang bhikkhave patisewanaya nati titi. Ada 3 hal yang manusia itu nggak bisa puas. Tidur, berhubungan intim, dan alkohol. Nah di sini mungkin masuknya nggak cuma alkohol loh ya. Jadi barang-barang atau
makanan minuman yang bikin kecanduan. Ya. Nah, kalau begitu ya berarti ngerokok juga termasuk. Ya. Nikotin juga termasuk Surameraya. Nah, tapi di Winaya ya Buddha mengizinkan itu pakai apa? Cangkong ya. Kayak cerutu tapi zaman dulu yang ujungnya bisa ditaruh herbal, cangklong ya. Ya. Jadi itu kan kayak rokok toh. Nah, tapi itu obat loh. Buddha izinin. Jadi kalau kita taruh herbal dan dibakar, asapnya kita hirup, itu bagus buat pernapasan. Kalau ada masalah pernapasan itu bisa. Nah, intinya ya kalau sebagai obat masih boleh. Tapi ngerinya itu yaitu kecanduannya, rasa tanha. Nah, itu yang bikin balik lagi banyak penyakit. Dan kalau misalnya pengendalian diri atau remnya itu belum gitu ya, pengendalian diri dari ucapan perbuatannya itu tidak kuat ya, terus juga kesadarannya juga kan melemah. Nah, orang itu jadi berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini jadi Bante juga pernah dengar di Palembang kan terkenal kriminalitas ya. Jadi banyak orang Palembang cerita itu preman-preman ya berani malak gitu ya kalau udah minum. Jadi karena pas datang itu bawa alkohol. Tapi kalau nggak minum dia nggak berani, katanya gitu. Intinya ya ada juga sih yang nggak minum berani juga ada. Tapi dengan minum mereka lebih berani katanya. Nah itu ya. Termasuk kita, kalau kita minum alkohol ya kita jadi berani melakukan yang sebelumnya kita itu malu dan takut lakukan. Nah itu ya. Bante juga sering lihat ya dulu waktu kerja orang mabuk ya, bisa kayak orang gila. Nah kalau berani melakukan begitu ya banyak musuh. Dari keluarga pun juga ya orang-orang yang mencintai kita. Tadinya nggak menyusui kita, kalau kita mabuk-mabuk terus lama-lama juga kita dimusuhin. Istri kita, suami kita, anak kita. Ya? Karena kita jadi bengis, jadi tidak tahu malu. Nah jadi banyak musuh, benar kata Buddha. Ya? Terus juga banyak penyakit, benar juga. Nah, jadi cerita nih bagaimana rasa tanha itu mengerikan. Ya. Satu hari ya, di namanya Baranasi. Ya, jadi di Jataka itu seringkali tempat namanya Baranasi, tapi apakah tempat yang sama juga tidak jelas. Ya. Nah di Baranasi waktu itu ada satu orang, ya, dia keturunan Sotia namanya. Ya, jadi kayak kasta Sotia. Nah, tapi dia itu sedang menjalankan 5 sila. Nah, cuma ya anaknya itu dia tidak sedang ya, tapi maksudnya selalu menjalankan 5 sila itu. Tapi anaknya itu tidak baik. Anaknya itu suka minum. Nah, jadi satu hari dia itu pingin anaknya ini berubah supaya stop minum. Dengan berbagai cara sudah ajarin, dikerasin. Jadi dari tadinya cuma dilarang untuk keluar rumah gitu ya, tapi dia tetap pergi. Kemudian dijelaskan bahwa ini tuh bisa merusak nama baik keluarga, dia tetap minum. Kemudian bisa ngerusak ekonomi, dia tetap lanjutkan. Ya. Nah, akhirnya ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti bahwa kalau misalnya kamu nggak stop minum, ya, saya akan usir dari rumah. Bapaknya, ya, bapaknya bilang akan usir anaknya, tetap minum, ya, karena bergaul sama banyak juga yang suka minum. Nah, akhirnya bapaknya udah nggak sabar lagi, ya,
Terus dibawa kasusnya ke pengadilan. Orang zaman dulu, berarti nggak tahu kalau zaman sekarang bisa enggak ya. Maksudnya memutuskan tali ini ya, saudara gitu ya, kekeluargaan, tali kekeluargaan. Jadi kasusnya masuk ke pengadilan, akhirnya ya disidang bahwa dia mau kayak disown gitu ya, nggak mau lagi punya anak ini, usir dari rumah. Ini bukan anak saya lagi. Udah jadinya beneran. Dia kayak terhukum ya, jadi anak yang diusir. Akhirnya jadi pengemis. Terus nggak ada juga yang mau bantu dia lagi. Nah, dia jadi akhirnya lama-lama mati. Tetap ya minum sebisa mungkin dapat minum-minum. Nah mati, itu nggak bisa lepas, candu, rasa tanha, itu kecanduan. Nah sekarang Bante mau jelasin dari segi winaya. Ada dulu biku, padahal Bante rasa belakangan ya, Buddha itu memberi gelar ke biku ini sebagai biku yang paling ahli perihal kasina api. Bante Sagata kalau nggak salah namanya ya. Nah jadi Bante Sagata itu di satu hari beliau itu pernah kayak nyelamatin desa gitu ya. Jadi karena desa itu ada ular mengamuk, ular naga ini. Nggak tahu sebetulnya eksis atau enggak, tapi zaman dulu eksis katanya. Ini naga bisa nyemburin api. Nah jadi warga tuh resah. Ya, jadi Bante Sagata ini datang ke naga itu menjinakkan. Jadi akhirnya api lawan api. Nah bagaimana? Karena beliau sangat ahli dalam kasina api, juga bisa mengeluarkan api. Jadi nggak hanya punya kemampuan masuk jana kasina api ya, tapi juga ada apinya, mengeluarkan api. Akhirnya menang, naga pun jinak. Ya. Nah jadi waktu itu semua orang, mungkin waktu itu belum ada winaya perihal biku nggak boleh minum alkohol. Jadi warga itu senang ya menghadiahi Bantenya apa alkohol. Setiap kali Bantenya pindah acara, kasih alkohol, kasih alkohol, kasih alkohol. Terus mungkin juga Bantenya suka kali ya. Jadi dia sampai mabuk. Terus akhirnya pas Buddha datang itu dia mabuknya itu sampai kayak tidur di depan pintu. Jadi gerbang ya, Buddha mau masuk ke gerbang kota, dia di gerbang kota itu tidur di depan gerbang sana. Nah tapi ya meskipun dia tahu Buddha itu mau lewat, dia tuh nggak bisa menghormat, menyapa, nggak bisa namaskara. Dia kasih kaki menghadap Buddha. Ya, waktu tidur kakinya menghadap Buddha. Nah terus para biku ngelihat, nggak sopan kaki hadap Buddha ya, kepalanya diputar. Dia balik lagi, kaki lagi yang dia kasih Buddha. Giliran mau kasih kaki dia bisa muter. Giliran kasih kepala nggak bisa muter dia. Nah jadi Buddha bilang apa? Ini loh bahayanya. Ya, alkohol itu yang bikin tadinya punya apinya masuk jana kasina api. Terus kalau dia dalam keadaan normal dia nggak berani kurang ajar begini sama Buddha. Ya, ini bahayanya. Apa juga nih? Kalau kayak begini ya nggak usah naga. Ya, ular juga patuk dia mati. Gitu. Buddha bilang bahayanya tidak berkesadaran itu. Apapun berani dilakukan, bahkan sesuatu yang kurang ajar terhadap Buddha. Terus apapun kualitas yang sudah dimiliki juga hilang. Ya, jadi ngeri ya, abinya pun hilang, apalagi jana. Ya, orang kesadaran aja untuk menghormat budaya, sopan santun aja hilang ya. Nah itu. Nah ini orang yang sakti mandraguna loh ya. Apalagi kita. Apalagi orang yang sama sekali nggak berlatih.
Ya, yang setiap hari menikmati kesenangan indera yang pikirannya tidak terlatih. Nah, wajar kalau nggak hanya hilang kesadaran, tapi bisa punya banyak penyakit dan mati. Kualitas hidup pun juga semua drop, ya, habis-habisan nanti. Nah, jadi itu penjelasan bagaimana alkohol bisa menghabiskan harta, bikin banyak musuh, dan juga banyak penyakit. Nah, nanti bagaimana bisa menghilangkan ketenaran, ya, dan lain sebagainya, kita ikuti di penjelasan berikutnya. Marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatana bhajeni. Te sabbe me samam punya bhagam labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo.